Gue tuh kalau kayak gini kayak gitu. Jadi udah saya gue gini kayak alright. Oh iya. Ini gimana? Ya udah minum dulu, minum. Cheers. Nah ini ngeliat. Beb. Jangan jijik. Kenapa apa? Ya gue ngeliat diri gue itu kayak Sumpah jadi. Nah, biarin aja. Biarin aja. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi mainnya video baik banget ya. Welcome back to my YouTube. Hai guys. Berbilang tamu memulihkan minum, disuntungkan, udah beres nih. Kasihan ya YouTuber merintis. Baca cepetan kan. Ya Allah, dia mantu. Kamu bener. Oke, ngorok ya. Tarik nafas kayak sesak gitu nafasnya. Kayak lagi flu ya. Orang tarik nafas tuh gitu. Suara nafas ini. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngomong sama sahabat aku, ngobrol sama sahabat aku namanya Natasha Agustia tentang pengalaman beliau kena COVID. Resmi amat beliau. Udah pakai blazer, ngomongnya beliau. Ini acara apa? Makan aja. Oke, jadi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku karena subscribe itu gratis. Jadi kalau udah, let's get jump to the video. Maaf banget kita nggak pakai face shield, nggak apa-apa lah ya. Nah, karena kemarin kita habis swab antigen juga kan. Iya, kita udah swab antigen jadi aman insya Allah. Jadi yang pertama yang mau aku tanyain, sebenarnya pengennya sharing bagaimana pengalaman Anda waktu kena COVID. Jadi sebenarnya dia baru-baru. Emang iya ya gue kena COVID. Dia habis kena COVID. Ini settingan guys. Setelah tahun baru ya. Setelah tahun baru. Jadi mari kita dengar pengalamannya karena menurut aku ini pengalamannya sangat unik dan menarik. Coba. Oke, coba ceritakan pengalamannya waktu kemarin kena COVID. Ya. Karena nih sebenarnya aku dari dulu memang pengen banget ngobrol sama orang yang kena COVID di vlog. Jadi pengen sharing dan kebetulan memang sudah ditakdirkan Tuhan. Soalnya tadi gue kena ajab-ajab yang ada di dunia tuh gua kena. Segala jenis Coba cerita. Oke. Jadi Gimana cerita waktu itu? jadi tuh waktu itu pas tanggal 31 Desember. 31 Desember sih dulu. Mungkin nangis. Jadi tanggal 31 gua tuh tahun baruan sama teman-teman gue ke Bandung. Itu Dia tinggal Jakarta. gue tuh di Jakarta, teman-teman gue tuh banyak di Bandung. Terus udah kayak gitu, gue tuh bersembilan deh kalau nggak salah pada malam itu. Iya lupa, gue bersembilanan deh kayaknya. Terus akhirnya gue ke satu tempat lah di Bandung tuh, dia buka di tempat minum gitu Beb. Terus udah gitu tempatnya penuh banget. Terus nggak tau kenapa gue sama temen-temen gue tuh pikirannya kok nggak ada mikirin COVID sama sekali gitu. Padahal gue sama temen-temen gue tuh lumayan orang-orang yang Kerja semua. iya, maksudnya orang-orang yang lumayan sama COVID tuh lumayan aware lah gitu, bukan yang cuek-cuek amat. Tapi pada malam itu ya mungkin karena tahun baru kali ya, ada momen. Jadi cerita mau merayakan malam tahun baru. Udah, terus udah kayak gitu, ya udah terus kita di situ minum, tempatnya rame banget. Kita aja itu masuk jam 1:30 malam kan, udah. Baru setengah 1 malam. Tapi itu masih rame banget. Terus udah gitu, pulanglah kita tuh, pokoknya di situ kita sampai jam 3-an aja. Udah, satu orang pada saat itu malam itu udah ada yang nggak enak. Gak enak badan. Udah gak enak tenggorokan. Terus udah kayak gitu, besokannya gue masih biasa aja, tanggal 2 subuh
Lagi tanggal 2 subuh kayak jam 4-an gitu, gue tiba-tiba badan gue panas. Panas banget Beb. Panasnya tuh yang gue seumur hidup gak pernah sepanas itu gitu. Lu ngukur? Enggak ada kebetulan. Cuma rasa-rasa aja. Ya, berat banget gitu demamnya ya. Iya, kok nih panas. Oh iya, oke. Bukan derajatnya Oh, panas. iya, Bukan suhu lah kalau Terus gak bisa bukan sedang gue dong. Terus udah gitu, udah gue panas banget. Gue mikir karena kayaknya gue kurang makan, terus gue banyak minum pada malam itu nih efeknya kayaknya gitu. Capek kali ya. Terus udah gitu, gue minum obat nih besokannya, minum obat demam gitu kan. Tanggal 3-nya berarti? Enggak, tanggal 2-nya kan tanggal 2 kan subuh. Oh langsung lu minum pada saat itu. Terus 2 subuh kan berarti tanggal 2-nya masih panjang tuh. oh iya ya kan. Covid yang kayak gitu udah enak ya. Terus 2 subuh minum obat nggak turun tuh Beb sama sekali. Gue pikir, gue juga mikirnya demam biasa aja, kayak orang demam biasa yang nggak nafsu makan gitu lah segala macam. Terus tanggal 3-nya gue masih demam. Kalau udah minum obat, dan gue minum obat tuh demam gue nggak turun Sama sekali. Padahal biasa kalau demam biasa turun dan lumayan seger lah. Ini tuh nggak ada perubahan. Terus tanggal 3 itu gue mikir, teman-teman gue kok nggak ada yang ngajakin gue jalan ya. Biasanya kalau di Bandung tuh kan nongkrong yuk, maksudnya makan siang bareng yuk gitu. Kok nggak ada? Gue akhirnya chat dong di grup, gue sakit nih, kok pada diem-diem aja sih, pada kemana? Terus ternyata mereka baru deh ngasih tau di grup, kalau ternyata mereka juga pada tanggal 2 itu sakit juga sama, di tanggal yang sama. Berapa orang itu di grup? Isi grupnya apa orangnya? Bukan, yang demam. Ternyata dari 9 orang ini yang ternyata demam. Yang akhirnya ngomong sakit itu ada gue 4. Nah, terus 4 orang, karena kan yang kenal 5 orang kan. Nah yang 4 nih respon, iya nih gue juga sakit, kita belum mikir ke covid ya. Pada saat itu masih drop aja positif gitu. Karena memang minumnya heboh banget. Jadi iyalah ini kita sakit segala macem, gak gerak, capean. Udah, terus hari ketiga gua sampai gue tuh saking nggak sembuh-sembuhnya demamnya, terus gue udah makan segala macem. Kayak gue tuh makan tuh kayak bukan mual ya. Kalau kebanyakan makan pedas, perut lu panas kan? Ya. Terus lu jadi nggak mau makan. Itu rasanya. Padahal lu nggak makan pedas? Nggak, kayak muter. Jadi kayak muter. Jadi terus gue mikirnya kayak kayak tipes. Kalau tipes kan gitu diisi makan kan sakit. Iya. Gue pikir gue kayaknya tipes gitu karena kebanyakan minum. Terus saking nggak kuatnya, yang paling sakitnya itu tulang lu tuh linu banget. Ya. Jadi salah satu gejala covid ya, kalau seluruh badan sakit tuh kayak flu tulang gitu. Tulang lu kayak lu naik motor kebut nih Supra X di pegunungan, terus lu ngagu Belanda kali gitu. Nah, itu linu banget. Gue sampai saking gak kuatnya Beb, gue seumur umur gue tuh tahu ada obat namanya pil kita, tapi gue tuh gak minum. Saking sakitnya buat Beb. Jadi segala obat tuh gue minum, anjing apalagi yang buat ngilangin linu. Terus kata temen gue pil kita. Terus gue beli pil kita. Gue minum 2, beneran. Nggak ngefek apa-apa. Udah, sampai akhirnya hari ketiga gue udah mulai curiga nih, kayak wah nih ada yang nggak beres. Karena kalau lu sakit kan lu tau kan badan lu kayak gimana ya. Di saat gue 2 kali minum obat, kan gue tuh biasanya sembuh apa segala macam. Ini tuh kok enggak gitu, gue nggak pernah kayak gini. Terus orang rumah gue udah nyuruh pulang ke Jakarta. Lu nyampein udah cepet pulang. Gue bilang aduh gue takut, takutnya tuh ada apa. Jadi gue bilang nanti dulu deh, gue di Bandung dulu gitu. Cuman mereka tetap nyuruh gue pulang. Jadi pas akhirnya tanggal 2, 3, 4, 5 tanggal 4 deh kalau nggak salah balik. Gue pulang dianterin sama pacar gue kan.
pada saat itu juga pas selama di Bandung gue sama pacar gue sama teman gue sekamar loh bertiga. Terus Karena gue nggak tahu gue covid iya. kan. Gue pas ke Jakarta gue dianterin sama pacar gue semobil, makan bareng apa coba. Terus pulang nyampe rumah, depan rumah tuh udah ada tukang swab. Oh nungguin. Sebelum gue masuk udah akhirnya di swab lah gue. Pokoknya kalau negatif gue baru boleh masuk rumah. Ditungguin, ternyata gue sama pacar gue negatif. Tanggal 4 antigen. Swab antigen. Oke, Tanggal 4 gue empat. negatif. Oke, masuk dong gue. Tapi itu pasti gue masih pakai masker ya. Udah. Terus karena gue masih sakit, jadi gue tuh nggak keluar kamar. Karena sakit banget, lemes. Terus makan juga males. Jadi kalaupun gue keluar kamar nih sama pacar gue tuh nemenin terus. Kalau keluar gue tetap pakai masker. Oke. Ya jaga-jaga aja gitu. Karena di rumah lu rame ya. Di rumah gue tuh rame banget orang. Udah. Terus pada akhirnya hari Minggu tanggal 9 itu pacar gue pulang. Gue kan pulang tanggal 4 ke Jakarta, pacar gue nemenin. Tanggal 9 pacar gue pulang ke Bandung. Dan itu kondisinya lo masih demam terus? Masih linu demam. Oh, oke. Demam. Tapi memang nggak separah. Jadi gini, gue sakit. Jadi akhirnya ada saudara gue di rumah. Itu ngasih obat. Kayak kenapa sih lu sakit apa? Iya nih meriang. Yaudah minum ini, dia ngasih madu sama obat tuh udah dibuka gitu. Dia ngasih berapa kapsul gitu, gue lupa. Ini minum ini, ya udah. Akhirnya gue minum dong si madu sama si obat itu. Demam gue hilang. Oh, gara-gara obat itu? Iya, gue seger. Tapi malam ya masih linu. Tapi tiap malam doang. Tiap malam doang. Tapi tiap malam aja. Tapi biasanya kan kalau gue seharian nih, ini tiap malam doang. Nah, jadi gue pikir, pecah nih lah. Kita minum ini guys. Nggak apa? Nggak apa-apa. Siapa tahu lu jadi BA-nya New Green Tea. Bener. Terus? Maaf lagi Sambil Zoom meeting guys. Tapi nggak apa-apa. Entrepreneur. Bisa ditinggalin. Oh, bisa tinggal. Tua. Beliau entrepreneur guys. Udah gitu. Nyampe mana ya? Oh pulang. Pacar lu balik Bandung? Terus tanggal 9 tuh. Kebetulan tanggal 9 gue ada kerjaan. Itu hari Minggu. Gue ke kantor bantuin syutingan, ada syutingan kan. Terus gue bawa lampu, masang lampu sendiri segala macam sendiri. Dan bener kan, memang gejala COVID itu, lu tuh nggak boleh kecapean. Oh. Kalau lo kecapean kan ngedrop terus, ngedrop lagi kan. Nah, karena gue udah minum obat itu gue seger, jadi gue mikir, oh yaudah deh, kayaknya gue harus balik kerja biar ini tuh jangan kerasa terus gitu. Karena gue mikirnya gue sakit biasa udah swab antigen negatif. Udah. Terus udah gitu syutingan. Iya kalau salah tanggal 9 malamnya lu malamnya tuh lu sakit kalau nggak salah ya? Makin ini. Nah pas pulang syutingan, pas lagi syutingan pun gue udah mulai demam lagi nih. Karena Padahal itu siang. Iya sore. Oh, Mungkin kecapean kali ya demam. Nah terus mungkin karena kecapean pas gue pulang ke rumah itu gue baru ngerasain namanya sesak. Oh sesak. Sebelumnya nggak pernah sesak sama. Mungkin karena capek. Terus udah kayak gitu, gue di Grab pulang kan rumah gue lumayan jauh tuh 45 menit lah dari kantor ke rumah gue. Itu gue sampai keringet dingin. Saking gue nahan, gue sakit sampai basah baju gue. Terus pas gue pulang ada nyokap di depan rumah lagi duduk di teras. Terus gue masih pakai masker. Gue udah jalan udah sempoyangan, gue bilang kayak gue udah nggak kuat. Terus ini aneh, maksudnya gue sakit banget. Iya. Terus dipegang, gue dingin banget, keringet dingin. Oh, oke. Karena sesaknya itu, akhirnya sama nyokap dikasih kayak antibiotik sama obat demam. Itu nggak mempan. Akhirnya gue tetap minum siang obat dari saudara gue itu. Jadi saudara gue itu ngasih madu clover honey, nggak gue bawa sekarang, sama obatnya Propoelix itu dari HDI. Propoelix sama Propoelix namanya? Propoelix itu obat kapsul yang diminum. Gue sampai sekarang. Emang lu dicampur gitu? Enggak, gue madu dulu, terus gue minum Propoelix. Oke. Gitu, dipisah gitu. Gue sampai sekarang gue masih konsumsi itu, tapi ini nggak gue bawa karena kan gue lagi nyamperin lo kan gitu. Nah gue sampai detik ini gue masih konsumsi itu karena gue percaya pada saat gue minum segala obat demam yang kata orang bagus, obat lino apa nggak ada yang mempan. Tapi gue minum 2 itu
at least demam Better. gue tuh hilang. Iya, Cuman iya. malam doang. Yang hari berapa hari itu ya? Malam doang. Itu pun malam gak demam ya, linu Beb. Jadi Demamnya mah memang hilang, jadi gara-gara lu minum itu demam malah hilang. makanya akhirnya gue sampai kerja kan berarti gue udah ya. enak kan Iya, iya. gitu. Cuman kalau tiap malam tuh kok linu gitu. Nah karena kecapean kerja, udah besoknya gue swab. Akhirnya 2 temen gue yang masih sakit pada saat itu barengan. Kita berempat nih masih semua sakit, nggak ada yang sembuh-sembuh. Akhirnya 2 temen gue, ini kan udah ketahuan nih 1. Yang sama nyokapnya. Nyokapnya udah, dia juga udah. Akhirnya 2 temen gue tes, karena 2 temen gue ini gejalanya hilang penciuman. Kalau gue enggak, Ya. dari semuanya cuman gue yang nggak hilang penciuman. Oh, oke. Kalau yang lain hilang penciuman. Mereka tes, udah pokoknya kita udah degan gitu kan. Terus temen gue yang itu hanya swab antigen, karena memang bener kalau mau swab antigen harus lebih dari seminggu baru kediterima. Oh gitu. Ya, tapi kalau Lebih dari seminggu kena, dari pertama kena COVID gitu. iya 7 hari ke atas Oh. dari terpapar ya. Iya iya. Dari lu kepapar. Kalau enggak tuh, Ya, oh buktinya lu, buktinya gue hari keempat gue negatif. terus Kalau gue lagi sakit-sakitnya itu negatif loh gila. Makanya kalau mau itu PCR, bener PCR itu langsung ketahuan. Ya dari lu kemarin kena, langsung ketahuan. Heeh. Akhirnya PCR. Akhirnya gue PCR, terus akhirnya Setelah yang 2 ini tahu positif, bahkan antigen doang. gue udah ngakak aja gue ngakak gitu kan, karena gue mikir gue enggak deh kayaknya, karena mereka hilang penciuman, cuman gue yang enggak gitu. PCR nunggu, akhirnya gue yang sehari itu keluar jam 5. Gue PCR jam 8 pagi masa. Akhirnya gue isolasi, nungguin, akhirnya gue dapet email Beb. Nah, Ternyata gue positif. oke. Terus Dan abis gue tau gue positif, tapi emang bener loh kalau yang namanya orang kena covid atau penyakit apapun ya, kalau pikiran lu stres atau lu tertekan, itu badan lu makin ngedrop. Dan abis, padahal gue sebelumnya pas belum tau gue positif, abis PCR itu gue biasa aja, setelah tahu nggak demam, nggak sesek, karena udah minum obat itu kan kayak seger. Pas tau gue positif, itu ya sumpah gue nggak bohong, jam 7-an itu, kalau gue tau jam 5, jam 7-an itu badan gue langsung panas lagi, panas banget. Kepala belakang gue pusing, memang itu gejala kepala belakang gue pusing, linunya jadi ada lagi, makin jadi, terus ditambah seseknya udah lengkap aja, lu paket lengkap. Pokoknya lidah, hidung gue nggak ada masalah. Terus gue sesak, jadi sesaknya itu di paru-paru, di dada lu tuh kayak ada yang narik, kayak ada yang gelandotan gitu loh, kayak berat gitu, dada lu tuh berat. Terus napas lu tuh pendek, kayak orang kan bisa gitu kan, ini nggak bisa. Kayak Akhirnya lu isolasi mandiri. abis itu gue coba ke kamar mandi, pokoknya biasa pipis gitu, gue aja udah sempoyongan, saking lemes. Lu nggak punya tenaga sama sekali. Ada kan orang sakit Tapi lu makan, bisa makan? Nggak bisa juga. nggak bisa dipaksain. Orang sakit tuh oke pusing, mual, tapi ada tenaga. Ini tuh udah nggak ada tenaga banget, lemes banget. Udah lemes ditambah semua gejala itu kan jadi kayak anjing yang mau mati. Terus udah gitu, akhirnya gue ngomong sama orang rumah, gue nelfon, gue positif. Oh udah panik kan, karena di rumah gue tuh banyak banget orang, 11 orang di rumah gue, lo bayangin. Ada yang kecil juga ya? Iya, ada anak kecil, ada orang tua, ada lansia. Jadi jadi gue udah gak mikirin penyakit gue, yang gue pikirin adalah Emang posisinya lu di mana waktu lu tahu itu? kamar. Oh, terus Gue lagi mikirin gimana ya anak kecil, gimana nenek gue gitu. lu takut gitu langsung kayak gimana kalau mereka kena gitu ya? Iya gitu. Terus gimana kalau ternyata mereka nggak kuat? Maksudnya gue akan ngerasa bersalah banget. Iya. Kalau misalkan udah ada gejala sesek itu harus dibawa ke rumah sakit. Oh, enggak. Kalaupun bisa isolasi mandiri pun Nggak lu sebenarnya membahayakan orang rumah, bener ya? Nah itu iya benar, kata saudara gue pun bilang kalau kamu isolasi mandiri yang dipikirin yang orang rumah. Iya. Kita kan kadang nggak tahu penyebarannya itu Iya, gimana, iya. jadi better dijauhkan. Ya udah akhirnya malam gue pergi terus ke rumah sakit yang dekat rumah, itu nggak ada, semuanya penuh. 3 rumah sakit gue datangnya, 3 rumah sakit gede ya, itu sampai UGD-nya tuh yang orang tuh pada ngampar-ngampar. Oh iya, itu masih nungguin. Jadi lu daftar di UGD itu lu harus di situ ya, baru dapat kamar tuh paling cepet ya sehari. Akhirnya lu dapetnya? Akhirnya gue pulang karena muter-muter. Jadi gini, gue sama saudara gue akhirnya karena muter-muter, jadi tadinya perginya tuh gue naik Grab dan naik mobil sendiri. Terus karena harus nyari muter-muter kan nggak mungkin gue naik Grab terus kan.
semobil tapi dia paling depan, gue paling belakang, kaca dibuka. Oke. Kaca dibuka gede banget. Terus akhirnya nyari nggak ada, mau muter lagi gue sambil bilang ke saudara gue kayak, "Res, gue nggak kuat karena sesek." Oh iya. Jadi gue mau istirahat gitu kayak, gue makanya udah keringet dingin, udah lemes, udah kepala gue pusing. Gue bilang, "Res, gue nggak kuat, gue mau pulang aja, gue ini banget sesek." Gue bilang gitu. Yaudah udah pulang gitu, udah rumah 3 rumah. Itu tuh belum dapat rumah sakit aja? Belum. Akhirnya malamnya banget nyokap gue tuh, nenek gue tuh tahu, baru kita tuh lupa kalau kita tuh punya saudara dokter di Jakarta. Terus? Nanya lah akhirnya gitu. Terus yaudah akhirnya dapet di rumah sakit Antam, dan itu jauh banget dari rumah gue, sejam ada 2 kali. Terus? Ya sejam lebih, ya kurang lebih sejam lah. Ya udah akhirnya jam 7 pagi gue naik Grab ke Antam itu. Supir Grabnya pun nanya, "Ini kenapa ke rumah sakit, sakit apa?" Lu bilang? Gue nggak bilang, akhirnya di cancel. Nah yang kedua ini nggak nanya. Oh maksudnya nanya waktu sebelum ini, sebelum ketemu? Karena gini, nggak ada ambulan yang jemput, padahal gue udah lapor ke puskesmas, ke RT RW. Sama RT RW disuruh urus sendiri, karena seharusnya kan dijemput sama ambulan. Kenapa alasannya nggak tahu? Ngerti gue, Atau mungkin kebanyakan kali ya? nggak paham. Terus akhirnya dapat, lu naik Grab sendiri ke rumah sakit? Gitu, semoga aja sih bapak Grabnya nggak kenapa ya. Amin. Terus udah gitu ya udah akhirnya gue itu gue bawa tas aja, gue nggak kuat Beb. Bawa tas. Kan harus sendiri ya. Kebayang lagi sakit, lagi lemes, harus bawa tas sendiri ke rumah sakit. Kayak lemes banget. Terus akhirnya nyampe rumah sakit, gue langsung dikasih oksigen, diinfus Karena lu sesak ya? terus segala macem dicek kayak saturasi jantung, terus toraks, paru-paru gitu. Terus akhirnya gue dapet kamar, tapi setelah dikasih oksigen itu better. Lu punya penyakit bawaan gak sih? Enggak, Oh. alhamdulillah. Soalnya banyak yang bilang kan bakal lebih parah kalau punya penyakit bawaan. Betul, bener banget, karena kan badan lu ngedrop. Kayaknya kalau lu punya penyakit bawaan, jadi penyakit lama lu tuh kayak jadi kambuh gitu loh. Terus lu di rumah sakit berapa lama itu? 15 hari. 15 hari. Gue di rumah sakit 15 hari. Ngurus sendiri, Bener. semua sendiri. Bener, karena itu BPJS, jadi Di cover. di cover gue sampai nggak bayar apa-apa. Oh beneran? Sampai keluar. Oh gitu. Tapi satu kamarnya berempat ya. Bukan BPJS juga di cover, asal lu lapor ke RT RW. Oh. Caranya lu lapor ke RT RW, dari RT RW disuruh ke puskesmas terdekat rumah, nanti dari puskesmas dikasih rujukan ke rumah sakit. Oh, jadi harus kayak gitu dulu, jangan langsung ke rumah sakit. Oh. Harus dapat surat dari puskesmas. Itu kalau bayar berapa sih? Lu tau gak nominal? denger-dengernya ya sampai 300 lah. Hah? 300 juta? Iya dia kan. Lu 300 juta? Lu enggak? Budgetnya. Lu kemarin itu kalau lu bayar tuh, kalau lu harus bayar tuh berapa? Katanya banyak orang yang rawat inap tuh ratusan, 150-an sampai 300-an. Serius? Oh iya. Wow. Terus iya, makanya untung banget gue gratis. Satu kamar gue berempat, isinya ibu-ibu semua, kasihan banget. Nah itu yang pada karena COVID tuh kan harus tidur, terus makannya segala macam harus dimakan kan, karena biar imun lu kuat untuk ngalahin virusnya. Nah imun kuat tuh lu harus istirahat, harus makan banyak ya kan. Nah ibu-ibu ini jadi kolesterolnya naik, diabetes tinggi banget. Nah itu Karena makan. yang banyak, ya banyak lah jadinya yang muncul. Malah jadi penyakit lainnya muncul. Oh gitu. Itu memang harus rata-rata semua yang dirawat di situ pasti 15 hari. Jadi memang kalau nggak salah jatah dari pemerintahnya 15 hari deh, Beb. Oh emang cuma 15 hari. Gitu. Lu dites per berapa kali? Apa nanti setelah 15 hari baru tes? Jadi gua itu hari ke-13 dites. Gua masih negatif, masih positif. Oh iya? Tapi memang katanya CT-nya sudah tinggi. CT tinggi itu segimana? Gua udah 38. Kalau Waktu positif lu awal? 25. Oh, oke. Gitu. CT awal gua 25, pas mau pulang CT gua 38. Kan kalau positif itu 40 ke atas kan. Udah pokoknya virusnya tuh udah nggak menular kalau 40 ke atas. Ya udah akhirnya tapi kata dokter 38 tuh sebenarnya udah nggak menular. Udah bagus, jadi gue disuruh pulang tadi ke 15, tapi gue tetap isolasi mandiri
seminggu di rumah. Wah, totalnya 3 minggu ya. 3 minggu terus sakit seminggu, sebulan ya total ya. Iya, bed rest. sebulan. Iya, Sebulan kan. bener. Ya udah, terus udah gitu ya udah gue minum vitamin segala macam. Sampai sekarang masih minum vitamin. Teman-teman gue juga sembuhnya sama, Vitamin. tanggalnya sama maksudnya. Oh, Nggak jauh beda. tadi lu bilang kan teman lu 4 nih. 4 apa 5? Jadi tuh 5 sebenarnya yang pada malam itu. Cuman yang satunya ini pacarnya temen gue. Jadi temen gue bawa pacar Malam itu memang ada. Justru pacar lu nggak kena sama sekali. Nah iya ini uniknya. Jadi gue tuh nggak tahu sebenarnya penyebarannya tuh gimana. Jadi pacar gue itu nemenin dari gue tanggal 2 sampai tanggal 9 itu bareng sama gue. 1 gelas, 1 sendok, semuanya barengan. Tapi pas dia tahu gue positif, akhirnya dia tes, dia itu negatif. PCR nggak? PCR. Oh, sampai PCR. Jadi tuh jadi sebenarnya kayaknya dia tuh tertular. Kayaknya. Tapi imunnya bagus. Tapi imunnya bagus, jadi virusnya kalah. Oh iya. Jadi iya. virusnya Iya, benar. nggak jadi di badan. Makanya sekarang tuh memang semua orang vitamin, daya tahan tubuh harus bagus, daya tahan tubuh harus bagus. Karena kalau ketika imun lu jelek, daya tahan jelek, ketular ya drop. Jadi ya ada kemungkinan aja orang-orang yang pakai masker. Dan teman-teman lu yang lain tuh jadi ikut, yang sekarang 9 di total. Semua pun ikut-ikutan antigen, PCR. Karena jadi parno semua ya. Iya, yang kena cuma 5, yang lainnya negatif. Bingung juga ya penularannya. Jadi kalau menurut gue betul memang masker itu penting karena buktinya dari 9 5 yang kena kan berarti sebenarnya dia menularnya dari ini kan droplet atau apa gitu. Jadi masker itu menurut gue itu memang penting dibanding ya cuci tangan pun penting. Cuma masker sih menurut gue nomor 1. Wajib aja ya. Wajib. Itu sama yang udah kenal tapi kan kita udah tes ya. Iya, kita kan udah aman. Sebelum kita syuting tuh kita udah tes dulu. Terus memungkinkan nggak lu udah pernah kena terus bisa kena lagi? Nah itu pun yang gue tanyakan ke suster. Jadi katanya selama 3 bulan sih gue masih aman. Karena gue udah punya, aduh istilahnya apa ya gue lupa. Pokoknya udah bisa melawan virusnya lah sampai selama 3 bulan. Nah, Selama 3 bulan. Setelah 3 bulan ada kemungkinan itu bisa gue lagi, tapi gejalanya tidak akan separah karena badan gue udah tahu, Udah bisa melawan karena pernah melawan gitu. Jadi akan kayak flu biasa. Oh, gue pikir tuh akan kayak sekali seumur hidup aja. Enggak ya? bisa. Cuman udah biasa badannya gitu. Tapi gue udah cerita kemarin, gue nelfon temen gue itu gue nggak kenal siapa tapi temen gue dia cerita iya temen gue kena 3 orang cowok-cowok abis sama di tempat malam kayak gitu juga di Bandung yang biasa kita datengin di Setiabudi itu. Oke. Kita bertiga datang ke situ Beb, minum terus pulang dari situ 3-3-nya positif. Nah yang satu ini punya penyakit bawaan kayak bukan asma ya istilahnya apa gue lupa dia ngejelasin tapi sesek-sesek gitu. Terus diisolasi mandiri, umurnya masih 23 cowok. Tapi karena punya penyakit bawaan, isolasi mandiri, dia bosen. Tapi memang bosen banget isolasi mandiri itu. Apalagi di rumah sakit ya. 15 hari bener-bener memandangi. Pernah nangis hari pertama kan? Iya, nangis. Nangisnya karena gue mikirin anjing kalau sampai orang rumah kena kayak gitu. Ya itu kena mental lah, selain fisik lu drop, mental juga kena. Sampai kemarin gue nonton TV ada yang mau loncat di Wisma Atlet. Ibu ditolak mau bunuh diri karena kena covid, suaminya di luar selingkuh. Enggak. Oh enggak ya. Stres, kangen anak katanya gitu. Oh, kangen. Udah bergelantungan dibantuin. Oh, tapi kalau di Wisma Atlet kayak gue gak bosen deh, seru gitu loh. Kayak ya? tempatnya gede, orangnya banyak. Kalau gue kan di rumah sakit, Beb. Rumah sakit banget gitu ya. Gitu, jadi kayak Wisma, kenapa lu gak nyoba ke Wisma Atlet? kan saya bergejala, mohon maaf, di Wisma Atlet itu penerimanya yang tidak gejala parah. Oh gitu. Yang OTG. Oh, kalau yang parah itu emang harus di rumah sakit. Iya, bukan yang OTG sih, tapi maksud gue yang nggak parah-parah banget. Kalau gue tuh udah sesak. Oh, teman gue ada tuh kemarin di Wisma Atlet, berarti dia tidak parah. Emang gue tanya, kamu asma nggak? Enggak kak. Dia cuman biasa aja, cuman memang nggak bisa makan. Karena nggak berasa makan gitu loh. Iya, jadi Wisma Atlet itu memang untuk yang nggak terlalu gejalanya parah. Kalau yang gejalanya parah pasti di langsung rumah sakit karena lebih lengkap kali ya. Nah, akhirnya teman gue itu belum 15 hari bosen dia. Keluarlah dia keluar, padahal belum tuntas pengobatan.
dari keluar itu terus aja ngedrop. Terus lagi ya, kalau nggak salah minggu kemarin dia meninggal. Kadang ngedrop cowok umur 23 kayak. Oh my god. Nah yang 2 aja Sembuh. Itu pacarnya, ada pacarnya. Oh. Iya sedih banget. Sedih banget ya gara-gara COVID. Gitu. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Pokoknya Ya COVID stay memang safe. ada. Yo, even sama orang-orang terdekat. Karena ini kan sahabat-sahabat gue. Kalau lu mikir kalau lu ketemu sahabat lu santai itu- gitu ya, iya, jadi santai. Lu gak mungkin pakai masker kan? Iya. Nah, apalagi ketemu teman kantor, lu pasti lepas. Nah, itu tuh di situ. Iya benar. Karena di sekamar gue, Beb, ada ibu-ibu. Gue kan tanya, ibu kena dari mana? Lu tahu dia tahun baru juga sama kayak gue. Itu dia kumpul-kumpul sama keluarganya. Jadi kayaknya ada satu yang muda itu OTG, nggak ada gejala, tapi dia yang bawa. Nyebarin lah ke si yang tua-tua. Karena dia kumpul keluarga gede gitu, Beb, tahun baruan. 10 orang keluar, tapi yang tua-tua ya. Satu keluarga itu benar klaster penularan baru Di dalam keluarga. Iya benar-benar. Iya. Keluarga kantor. Iya. Tadi kantor kan. Dari luar, terus dia mah merucut ke kantor, merucut ke keluarga. Iya, itu bener-bener gue tanya, itu dia posisi kasurnya depan gue, kan ngobrol. Iya. Kasihan loh. Dia itu aja udah ibu-ibu banget, terus dia bilang mertuanya pertama kali sakit. Gue mikir mertuanya umur berapa? Dia udah tua gitu ya. Iya. Dia udah Tapi nggak ada yang sampai meninggal. di situ sih alhamdulillah. Nggak tahu sih terakhir ya nggak tahu kan gue pulang duluan. Oh. Gitu. Jadi gue pun mikir COVID tuh mungkin cuman nggak ada lah. Ya sempat ada yang bilang ini mah akal-akalan pemerintah Bener, apalah apa gitu bener. ya. Cuman kalau memang COVID nggak ada, harusnya gue minum obat flu tuh harus Langsung sembuh Ini ya. nggak ada. Obat yang biasanya ketika lu demam lu sembuh, ini tiba-tiba kok nggak sembuh gitu ya. Memang ini virus baru dan yang penting imun lu dijaga. Ya, banyak-banyak vitamin, minum air putih, Iya. makan sehat, jaga kondisi. Terutama yang punya penyakit bawaan ya. Iya. Walaupun cuma asma doang, itu harus jaga. Iya. Asma lambung itu bahaya. Pokoknya untuk melawan COVID, konsumsi itu sesuai pengalaman gue ya, sesuai pengalaman gue banget. Clover honey sama Propolis Karena itu terbukti lu terbukti gitu. Jadi buat dia minum beberapa obat tuh ternyata Clover Honey sama Propolis Propolis. produknya HDI. Ya gue denger sih itu emang bagus banget. Sekarang kayak semua orang minum itu deh. Karena memang terbukti. Gue tuh bukan jualan ya, karena gue merasakan dulu. Oh, terbukti ampun. Oke deh. Oke. Terima kasih ya Kasa sudah gabung di vlog aku. Terima kasih semuanya. Oke, segitu aja video kali ini dan ya intinya jaga kesehatan, stay safe semuanya. Kalau emang tidak ada kepentingan keluar jangan. Tuh, jadi thank you for watching and I'll see you on the next video guys. Bye.